Dan alhamdulillah kita pada saat ini berada di bulan-bulan yang mulia, yaitu bulan Dzulhijjah, dan sebentar lagi kita memasuki besok hari yaitu hari Tarwiyah, dan pada lusa itu memasuki hari Arafah, yang mana diriwayatkan bahwa hari Arafah adalah afdalu ayyamid dunya. Hari Arafah adalah yaitu hari yang paling afdal, hari-hari dunia yang paling afdal itu adalah hari Arafah. Ya, di dalam hadis sabda Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdalu doa yaum Arafah, bahwa paling afdalnya doa adalah di hari Arafah. Di hari Arafah berdoa itu adalah doa yang paling afdal, yaitu waktu yang mustajab yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli, dan yang paling afdal yang aku ucapkan dan nabi-nabi yang sebelumnya, nabi-nabi sebelumku, yaitu adalah dengan mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, jadi khususnya di hari Arafah dalam hadis, ketika di hari Arafah perbanyak tasbih, perbanyak tahmid, perbanyak tahlil, ya, perbanyak bertakbir. Khususnya adalah dengan memperbanyak membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, qadir, ya, minimalnya kalau bisa sampai 1000 kali. Ya, itu diantara amalan yang dianjurkan yang dibaca ketika di hari Arafah. Dan juga diantaranya di hari Arafah itu amalannya adalah membaca surat Al-Ikhlas, ya, juga sebanyak 1000 kali. Dalam riwayat, barang siapa yang ketika di hari Arafah membaca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad 1000 kali, lalu meminta berdoa, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan juga dianjurkan pada hari Arafah untuk berpuasa. Diriwayatkan di dalam hadis bahwa berpuasa di hari Arafah ini adalah yaitu pahalanya seperti puasa 2 tahun. Sehari puasa di hari Arafah itu pahalanya seperti puasa 2 tahun, ya. Dan dalam hadis bahwa berpuasa pada hari Arafah itu menghapus dosa 2 tahun, setahun yang lalu dan setahun yang akan, ya, datang, yang akan tiba. Ya, kalau setahun yang lalu jelas, ya, namun setahun yang akan datang maknanya apa? Maknanya seandainya bukan berarti boleh berbuat dosa, ya, tapi maknanya ketika jatuh ke dalam dosa lalu minta ampun, bertobat, maka lebih cepat diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih cepat tobatnya diterima oleh Allah karena sebelumnya berpuasa pada hari Arafah. Jadi di hari Arafah ini adalah hari-hari dunia yang paling afdal, hari-hari yang paling mulia sepanjang tahun. Jadi puasa yang kita jalankan di hari Arafah itu adalah puasa yang paling afdal. Tasbih, zikir, ya, yang kita baca ketika hari Arafah itu yang paling afdal, ya. Ibadah doa kita yang kita baca di hari Arafah itu adalah doa yang paling afdal. Malam Arafah tahajud itu adalah tahajud yang paling afdal. Ya, sedekah pada hari Arafah itu adalah sedekah yang paling afdal. Maknanya yang paling besar pahalanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi jangan, ya, menghilangkan kesempatan, ya, kita diberi umur oleh Allah untuk bisa mendapati hari Arafah, jangan disia-siakan. Ya, kita gunakan untuk memperbanyak
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususnya ketika Idul Adha, ya, hari raya Idul Adha itu adalah hari raya yang lebih besar daripada Idul Fitri. Mengapa? Karena disebut oleh Allah di dalam Al-Quran, ya, Allah berfirman, Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Bahwa kami inna a'tainakal kautsar, kami berikan kepadamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-kautsar, yaitu kebaikan yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah untuk Tuhanmu dan berkorbanlah. Jadi salat di sini adalah salat Idul Adha, setelahnya adalah berkorbannya. Inna syani'aka huwal abtar, yang mencelamu itu yang akan terputus keturunannya. Turunnya ayat ini, surat ini, karena ada orang kafir yang mencela Nabi Muhammad SAW ketika putra beliau meninggal. Orang kafir ini berkata bahwa Nabi Muhammad terputus keturunannya, gak punya keturunan. Ya, Allah jawab di dalam Al-Quran, Inna syani'aka huwal abtar, yang mencelamu itu yang akan terputus keturunannya. Ya, maknanya apa? Nabi Muhammad SAW diberi keturunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam hadis bahwa dikabarkan oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad SAW, nanti di akhir zaman akan Allah putus dari keturunanku yang namanya sama seperti namaku, nama ayahnya sama seperti nama ayahku, yang namanya adalah Muhammad bin Abdullah, ya, Muhammad bin Abdullah, yang dijuluki dengan Imam Mahdi, ya, yang akan memenuhi bumi ini dengan keadilan. Maknanya akan memberi keputusan atau hukum yang lurus, yang adil. Ya, maknanya, ya, bahwa akan selalu ada sampai akhir zaman keturunan Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau seandainya terputus, Imam Mahdi keluar dari mana? Masa dari batu? Ya, maknanya akan terus ada keturunannya itu sampai munculnya Imam Mahdi. Jadi kembali lagi bahwa fasholli li rabbika wanhar, Idul Adha itu lebih besar, ya, lebih agung, lebih mulia. Ya, sedangkan di dalam hadis sabda Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma'amila ibnu Adam yawman nahri amalan ahabba ilallahi ta'ala min iraqatid dam. Tidaklah beramal anak Adam ketika Idul Adha amalan yang lebih dicinta oleh Allah daripada berkorban. Jadi amalan yang paling afdal, yang paling dicinta oleh Allah ketika Idul Adha adalah berkorban. Wa innaha latati yawmal qiyamah bi quruniha wa adlafiha wa ash'ariha, dan hewan korbannya itu akan datang nanti di hari akhirat, di hari kiamat, dengan tanduk-tanduknya, dengan kuku-kukunya, dengan bulu-bulunya. Maknanya semua dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa inna dama la yataqillahi bimakan qabla ayyadal ardi, dan darahnya itu akan sampai kepada Allah sebelum sampai ke tanah. Ya, padahal kita lihat kalau hewan disembelih cepat sekali muncrat darahnya ke tanahnya, lebih cepat lagi sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya apa? Maknanya diterima oleh Allah, karena sebenarnya bukan darahnya yang sampai kepada Allah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la yanalallaha luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah berfirman yang artinya tidak sampai kepada Allah darahnya, daging
dagingnya, darahnya, tapi yang sampai kepada Allah adalah takwanya kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mengapa? Karena kurban adalah syiarnya Allah. Ya, wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Ya, orang yang mengagungkan syiarnya Allah itu muncul dari hati yang bertakwa kepada Allah. Ya, jadi korban adalah syiarnya Allah, ya, kita agungkan. Ya, makanya kebanyakan ulama berpendapat bahwa korban itu hukumnya wajib bagi orang yang mampu. Ya, korban itu hukumnya wajib bagi yang mampu. Ya. Karena apa? Karena dikecap oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, man wajada si'atan fala yudhi fala yaqbana musallana. Dalam makna hadis sabda Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, barang siapa orang yang memiliki kemampuan tapi tidak berkorban, jangan datang ke tempat sholat kami, kata Nabi Muhammad. Jangan ikut sholat bersama kami, dikecam oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena apa? Ini tanda orang yang jauh ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kurang takwanya kepada Allah, kurang imannya, kurang yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam-macam bisa api itu ini saudara, korban setahun sekali, susahnya beratnya luar biasa, tanda orang yang kurang takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Makanya kebanyakan ulama berpendapat hukumnya wajib bagi orang yang mampu. Ya, Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berpendapat bahwa hukumnya sunnah, ya, bahwa berkorban itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang benar-benar dianjurkan. Ya, bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menjelaskan bahwa aku tidak izinkan orang yang mampu untuk tidak berkorban, tidak aku izinkan. Ya, maknanya walaupun beliau berpendapat sunnah, tapi benar-benar dianjurkan untuk orang yang mampu. Ya, sedangkan banyak orang yang bertanya, kalau belum akikah mana yang didahulukan? Ya, ketika waktunya korban, ya, maka yang lebih didahulukan adalah korban. Ya, karena apa? Karena korban itu lebih afdal daripada akikah. Ya, korban itu lebih afdal daripada akikah, karena akikah itu sepakat ulama hukumnya sunnah. Korban kebanyakan ulama berpendapat hukumnya wajib. Ya. Jadi kalau waktunya korban, hari-hari korban yang paling afdal, yang diutamakan adalah korban. Ya. Dan juga akikah bisa di waktu-waktu yang lain. Ya. Kenapa kok akikahnya pas waktu korban? Ya, bisa di waktu yang lain, di bulan-bulan lain, hari-hari lain. Ya. Jadi jangan baru waktunya korban beli kambing baru alasan mau akikah atau korban. Korban dulu, ya, yang diutamakan karena itu yang lebih afdal. Ya, sedangkan korban itu kalau tidak dinadarkan maka menjadi korbannya itu sunnah, maka boleh untuk diambil sebagian, diberikan sebagian, ya, walaupun istilahnya diambil seluruhnya itu boleh, asalkan minimalnya diberikan satu bungkus kepada satu orang miskin, itu minimalnya. Ya, tapi minimal baiknya itu dibagi tiga, yang sepertiga diambil, yang sepertiga disedekahkan, yang sepertiga dihadiahkan. Tapi yang paling afdal, yang paling baik adalah seluruhnya disedekahkan kepada orang miskin, kecuali ambil sedikit untuk ambil berkahnya. Nah, untuk mendapatkan keberkahan ambil sedikit, karena itu juga yang dilakukan oleh Nabi kita Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Nah, adapun kalau dinadarkan maka tidak boleh diambil sedikit pun, seluruhnya wajib diberikan, disedekahkan kepada orang miskin. Ya, tapi tidak perlu dinadarkan karena sebenarnya nadar itu tidak dianjurkan. Nadar itu untuk orang-orang yang berat untuk ibadah kepada Allah.
dinadarkan dulu baru mau ibadah. Ya, ngapain pakai dinadarkan? Amalkan saja, ya, ibadah saja kepada Allah, tidak usah dinadarkan. Jadi nadar itu untuk orang-orang yang susah untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nadar itu tidak dianjurkan, sebaiknya tidak usah dinadarkan. Ya, dan juga orang yang berkorban itu tidak boleh menjual apapun bagian daripada hewan kurbannya, termasuk dijadikan kulitnya untuk upah. Ya, ini sama seperti menjual. Ya, kalau dihadiahkan diberikan kepada orang yang menyembelih itu boleh. Jadi niatkan atau katakan ini adalah hadiah, bukan sebagai upah. Ya, kalau sudah boleh dihadiahkan misalnya kepada panitia atau kepada orang miskin atau kepada yang menyembelih misalnya, yang membantu, kalau sudah dihadiahkan diberikan boleh, yang menerima baru menjualnya itu boleh. Tapi yang korbannya itu tidak boleh menjual apapun bagian daripada hewan korbannya. Ya, dan juga yang perlu diperhatikan khususnya panitia-panitia korban. Ya, ketika mengurus, ya, menyembelih, menguliti dan lain sebagainya, dalam hadis sabda Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha, jika kalian menyembelih maka sembelihlah dengan cara yang baik. Ya, dengan cara yang baik, ya, dengan adab, ya, dengan tata krama. Ya, bagaimana diantaranya dalam hadis, wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yuhidda bihatahu, pisaunya itu ditajamkan dan ditenangkan hewan kurban. Ya, jangan mengasah pisau di depan hewan yang akan dikorbankan. Ya, ngasah pisau saja dilarang, apalagi ini menyembelihnya di depan hewan yang lain. Ya, itu tidak boleh. Pernah diriwayatkan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berjalan melihat ada orang yang akan berkorban, dia sambil menginjak lehernya hewan korbannya itu sambil ngasah pisau. Lehernya sambil ngasah, ya, hewan korbannya itu sambil melirik ke pisaunya. Ya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah kamu akan membunuhnya dua kali? Ya, dua kali kamu bunuh ini hewannya, yang satu dengan cara menakut-nakuti, yang kedua dengan disembelih lagi. Nah, bukankah sebaiknya sebelum ini mengasah pisau? Jadi ngasah pisau saja nggak boleh di depan hewan yang akan disembelih, dikorbankan. Ya, apalagi menyembelihnya di depan hewan yang lain, yang melihatnya kasihan. Walaupun hewan nggak berakal tapi punya perasaan, ya, merasa takut, merasa sedih. Ya, jadi ketika menyembelih itu dengan adab, ya, dengan baik, ya, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini diantara adab-adab, yaitu ketika berkorban. Dan juga panitia juga perlu diperhatikan jangan ambil dagingnya sembarangan seenaknya. Ya, karena kalau daging 5 kilo, 7 kilo, waduh, ini mau jualan atau ya? Ya, ini nggak boleh ambil, harus dengan ketentuan yang sudah ditetapkan, itu pun sudah diumumkan kepada orang-orang yang korban. Jadi yang berkorban harus tahu berapa yang diambil bagian dari para panitia. Karena kalau tidak rela orang yang korban, maka hukumnya tidak halal. Ya. Jadi harus ada kerelaan dari orang yang korban. Ya. Sebab kalau panitia jatuhnya bukan sedekah, ini hadiah. Ya. Kalau seandainya bukan yang miskin. Ya. Jadi harus diatur, ya, dengan cara yang baik, karena ini adalah salah satu daripada amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai berkhianat. Ya, kita lanjutkan sedikit pembahasan di dalam Bidayatul Hidayah dalam musannaf radhiyallahu ta'ala anhu, wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Sebelumnya kita mengkaji tentang adab-adab masuk ke dalam kamar mandi, ya, dengan membaca doa Allahumma inni a'udzubika min
khubuthi wal bismillah dulu, bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dan ketika keluar ghufranaka 3 kali. Ghufranaka alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa afani. Lalu dijelaskan wa yanbaghi an tu'idda nabla qabla qada'il hajah. Dan seharusnya kamu menyiapkan an-nabla, yaitu semacam batu yang digunakan untuk istinja. Ya, wa an la tastanjiya bil ma'i fi mawdi'i qada'il hajah. Dan jangan kamu beristinja cebok dengan air di tempat buang air. Ini kalau seandainya dahulu nggak ada seperti kloset sekarang. Tapi kalau kloset istilahnya itu pun sebaiknya ketika buang air maka dibersihkan dulu, dicek dulu itu kloset atau disiram dulu baru cebok. Karena kalau tidak akan kecipratan dari najis. Ya. Ini diantara adabnya wa antas tabrika minal bauli bitanahnuhi wan natri salatan wa bimimraril yadi ala asfaril qatib. Wa in kunta fis sahra. Dan ketika kamu buang air di luar, maknanya ketika di jalan, ya, bukan di kamar mandi, Bakun an akyunin nadirin, maka menjauhlah dari pandangan orang-orang yang melihat. Wastabir bisini min wajah tahu. Dan tutupilah dengan sesuatu yang kamu temukan. Wala takshif aurataka qabla intiha ila mawdhi'il julus. Dan jangan membuka auratmu sebelum sampai ke tempat buang hajat, ya, dalam keadaan duduk. Wala tastaqbil syamsa wala qamara wala tastaqbirhuma. Dan jangan ketika buang airnya di luar kamar mandi tidak boleh menghadap matahari atau menghadap ke bulan. Ya, dan juga wala tastaqbirhuma, jangan membelakangi matahari dan bulan. Wala tastaqbil qiblata wala tastaqbirha, dan juga jangan menghadap kiblat dan jangan membelakangi kiblat. Ya, ini khusus kalau buang airnya di luar kamar mandi, ya, karena kalau di luar kamar mandi itu selalu ada malaikat yang sedang sholat. Bahkan di dalam riwayat tidak ada jarak sejauh 1 jengkal, dalam riwayat 4 jari, melainkan di situ ada malaikat yang sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau buang airnya misalnya di jalan di luar kamar mandi, itu tak boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, hukumnya haram, ya, karena menghormati malaikat yang sedang sholat. Ya. Kalau di kamar mandi nggak masalah, ya, misalnya kalau setnya ada kamar kiblat atau membelakangi kiblat, itu tidak apa-apa, ya, karena di dalam kamar mandi nggak ada malaikat yang sholat. Ya. Wala tajlis fi mutahaddatsin, dan jangan buang air di tempat kumpulnya orang-orang, ya, haram hukumnya. Ya. Misalnya tempat kumpul, ya, seenaknya kencing di situ misalnya, ya, itu hukumnya haram. Au fi dhillihim, atau di tempat bernaungnya orang-orang yang digunakan untuk bernaung. Ya. Wala tabul fil ma'ir waqid, dan jangan kencing di tempat air yang berhenti, ya, bukan air yang mengalir. Ya, ini juga kalau sedikit itu hukumnya haram karena membuatnya najis. Wala tahta sajaratil muthmirah, dan jangan kencing di bawah pohon yang berbuah, ya, di bawah pohon yang berbuah, khawatirnya buahnya jatuh akhirnya kena najis. Ya. Wala fil juhri, dan juga jangan kencing di lubang, di luar, ya, karena bisa jadi itu adalah tempat rumahnya hewan istilahnya. Ya, ini semuanya dilarang oleh Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa hadaril ardal salbah, dan jangan kencing di tempat tanah yang keras. Wa mahabariyah, dan tempat berhembusnya angin. Ya, ihtirazan minar rasyas, untuk menjaga dari cipratan. Ya, jadi tempat yang keras pun itu tidak boleh, khawatirnya kecipratan. Ya. Mengapa? Karena dalam hadis sabda Nabi kita Sayyidina Muhammad
sallallahu alaihi wasallam amatu ada bil qabri minal baul. Ya, dalam hadis kebanyakan orang mendapatkan siksa kubur gara-gara air kencing. Kebanyakan orang mendapatkan siksa kubur itu gara-gara air kencing. Ya, enggak berhati-hati walaupun enggak sengaja, enggak tahu, ya enggak dimaafkan karena lalai. Melainkan tidak berhati-hati asal seenaknya kencingnya, ya. Ada yang kecipratan akhirnya menjadi najis, sholatnya tidak sah, masuk masjid membawa najis itu hukumnya haram, ya. Jadi dalam hadis kebanyakan orang mendapatkan siksa kubur gara-gara air kencing, ya. Makanya hati-hati di dalam ketika buang air, ya. Insyaallah yang lain kita kaji lagi pada lain kesempatan. Semoga Allah memberi hidayah kepada kita. Allah terima amal ibadah kita, Allah ampuni dosa kita, Allah kabulkan hajat kita. Diberkati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya rabbana tarafna bi annana بالمصطفى رسولنا بكل سور